Pemirsa, saat ini saya melaporkan bahwa saya berada di Desa Widoro, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen. Tepatnya di salah satu posko utama penyemprotan disinfektan dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19 yang ada di Desa Widoro, di mana posko ini sudah didirikan sejak tanggal 30 Maret 2020 atas anjuran dari pemerintah. Sedangkan satu posko tambahan yang berada di Dukuh Widoro Sampi didirikan atas inisiatif dari warga menyusul adanya salah satu pendatang dari kota Jakarta yang disinyalir terpapar virus COVID-19. Pemirsa, hingga saat ini dapat saya informasikan bahwa di Dukuh Widoro Sampi satu pendatang tersebut telah dinyatakan negatif terpapar virus COVID-19 setelah dirawat selama 14 hari di Rumah Sakit Umum Dr. Sudirman Kabupaten Kebumen dan diisolasi secara khusus di rumah sakit tersebut. Pemirsa, untuk sumber pembiayaannya sendiri dari 3 sumber, yaitu yang pertama adalah dari dana pemerintah, yang kedua sumbangan atau donasi dari rekan-rekan perantauan yang ada di luar kota, dan yang ketiga adalah berasal dari lembaga-lembaga swasta yang ada di Kabupaten Kebumen. Pemirsa, untuk shift tersendiri terbagi menjadi 2 shift, yaitu shift pagi dan juga shift siang, di mana shift pagi berlaku sejak pukul 6 pagi sampai dengan 6 sore dan shift malam sejak pukul 6 sore sampai dengan 6 pagi hari selanjutnya. Pemirsa, dapat saya informasikan bahwa data terbanyak dari perantau yang pulang ke kampung halaman di Desa Widoro yang paling banyak adalah berasal dari kota Jakarta, dan yang kedua dari Surabaya, yang ketiga Bandung, dan yang keempat adalah dari kota Batam. Pemirsa, kami telah mewawancarai beberapa pihak yang terlibat langsung dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Desa Widoro. Berikut tayangannya untuk Anda. Ingin menanyakan mengenai keadaan di Desa Widoro sendiri saat ini bagaimana ya Pak? Mengenai adanya pandemi COVID-19. Kalau Widoro, alhamdulillah secara umum aman, terkendali. Cuma untuk menjelang puasa ini banyak pemudik yang pulang dari beberapa kota termasuk Jakarta, Bandung, Sumatera dan lain sebagainya dari kota-kota. Pada saat ini yang pemudik itu bisa dikatakan ODP sejumlah 122 per hari ini. Yes, 122 per hari ini. Untuk yang PDP itu 1 orang. Sekarang dirawat di RSUD Sudirman Kebumen. Untuk yang PDP tersendiri itu berasal dari duku mana ya Pak? Sebetulnya kalau sesuai dengan administrasi itu orang Jakarta, tapi di sini istrinya dan anak-anaknya berdomisili di Widoro di RW 1. Kemarin sudah mengalami isolasi 14 hari. Pada 14 hari terakhir dicek dari medis Dinkes melalui sampel darah itu dinyatakan negatif dari keluarga yang diisolasi di rumah, sehingga sekarang sudah bisa aktivitas seperti biasa. Untuk selanjutnya, upaya apa yang sudah dilakukan dari pihak desa untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 tersendiri itu apa saja ya Pak? Ya, pertama kita edukasi pada masyarakat bahwa virus ini berbahaya melalui penyebaran, yaitu penularan dari sentuhan dari orang yang benar-benar sudah positif, sehingga Desa Widoro mengambil langkah untuk mengantisipasi melalui posko untuk memantau, pertama memantau dari para pemudik yang datang dari kota-kota besar, kedua memberikan
memberikan edukasi supaya menjaga kebersihan, terutama cuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan berhidup selalu bersih dan menjauhi kerumunan yang bisa dikhawatirkan menularkan virus tersebut. Baik, Pak. Untuk selanjutnya untuk pelayanan di desa tersendiri, di balai desa, apakah berjalan seperti biasa atau jamnya dikurangi atau seperti apa, Pak? Kalau Desa Widoro masih biasa, masih bisa pelayanan, dari pelayanan publik termasuk administrasi pendudukan dan lain sebagainya. Namun di tingkatan kecamatan dan kabupaten itu masih kurang efektif karena tidak boleh kerumun, sehingga melalui online dari pengurusan KTP, KK, dan administrasi yang lain. Untuk harapan tersendiri, Pak, harapan kedepannya semoga apakah semoga cepat selesai atau bagaimana, Pak, yang dari Bapak sendiri diharapkan? Ya pasti harapan kami sih selesai lah, karena kalau ini terlantur, terlalu panjang, terlalu lama, pasti nanti akan berimbas kepada masyarakat, terutama masyarakat bawah yang ekonominya rendah. Karena satu, biasanya ketika mendengar virus-virus seperti ini, yang pertama adalah psikisnya kadang-kadang terganggu karena takut. Terus kadang-kadang yang biasa ke pasar, ke tempat-tempat ibadah, itu sekarang sudah mulai mengurang, sehingga harapan kami tetap hilang, tetap kembali semula, sehingga masyarakat merasa aman dan merasa tidak ada gangguan dari psikis, dari virus, dan dari keamanan. Untuk selanjutnya mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan, himbauan untuk warga desa Widoro secara khusus atau kepada warga yang lain secara umumnya, Pak? Ya, kalau himbauan kami sih untuk mengantisipasi penyebaran virus ini, khususnya dari para perantau yang ada di perantauan yang belum pulang, saya harapkan jangan pulang dulu, karena bisa membawa virus-virus yang dari kota itu, sehingga masyarakat atau keluarga yang masih di desa atau masih di rumah, yang masih aman dan sebagainya, dikhawatirkan menularkan. Sehingga sekali lagi ya, saya harapkan para perantau diharapkan jangan pulang dulu sebelum adanya pos penjagaan COVID-19 tersendiri ini sudah dimulai sejak kapan ya, Pak? Sejak 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah. Ini saya udah 3 kali jatuh dan kita Untuk adanya pos tersendiri, ini atas inisiatif warga dari Desa Widoro atau mengikuti anjuran pemerintah atau bagaimana, Pak? kalau ini memang mengikuti anjuran pemerintah, sedangkan yang swadaya juga ada di masing-masing kedudukan. Contohnya untuk yang di Samping baru 2 hari kemarin lah itu terbentuk pos-pos swadaya kedudukan Samping. Kalau ini yang anjuran pemerintah untuk mewakili satu desa Widoro. Untuk duku tersendiri di Desa Widoro ada berapa duku ya? Ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 duku, 5 sama Widoro Payung Timur. Untuk sistemnya tersendiri apakah shift-shiftan atau bagaimana, Pak? Kalau yang yang dari posko yang dari desa terus shift-shiftan, jadi 2 shift siang dan shift malam. Jadi mulai kalau siang jam 6 pagi sampai jam 6 sore, sebaliknya jam 6 sore plus sampai jam 6 pagi, 2 shift. Kalau yang swadaya itu 3 shift. Jadi dari jam 6 sampai jam 12, jam 12 selanjutnya nanti malam
ada sebetulnya 4 shift, tapi setelah jam berapa itu nanti belum terjadwal karena malam sekalian ronda keamanan di sampai nanti itu tidak terjadwal nanti terlambat. Untuk APD tersendiri Pak, apakah sudah memadai disediakan dari pemerintah atau inisiatif sendiri Pak? Alhamdulillah kalau sini alhamdulillah sudah cukup di pas dan pemerintah kalau yang dari tingkat desa. Kalau yang untuk yang mandiri itu alhamdulillah donatur dari luar kota, kayak perantauan yang di luar kota alhamdulillah mengalir terus. Ada alatnya, ada yang donatur duit uang, ada berbentuk barang kayak misalnya termogan itu juga ada dari Jakarta, terus masker, terus kalau lembaga-lembaga swasta juga ada yang masuk di yang mandiri. Kalau yang sini memang dari pemerintah. Untuk di desa Widoro tersendiri apakah ada yang sudah berstatus PDP Pak atau ODP? Untuk Widoro yang ada itu yang di samping, untuk yang tapi sekarang udah melewati batas, itu sudah dapat keterangan sehat dari dinas kesehatan. Alhamdulillah sudah boleh beraktivitas biasa dengan catatan lebih berhati-hati untuk adanya ini corona ini. Terima kasih ya Pak. Terima kasih sama-sama atas kunjungannya. Terima kasih. Mohon doanya untuk kelancaran semuanya di Desa Widoro. Kami informasikan bahwa di daerah Kebumen tersendiri terdapat 88 orang yang dinyatakan sebagai PDP dengan rincian 32 dalam pengawasan, 21 selesai pengawasan, 3 meninggal dunia tanpa tes, dan juga 32 dinyatakan negatif terpapar virus COVID-19. Sedangkan hingga hari ini, untuk informasi yang dinyatakan positif terpapar virus COVID-19 terdapat 8 orang dengan rincian 2 sembuh, 2 meninggal, dan juga yang 4 dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudirman Kabupaten. Baik pemirsa, sebetulnya apa saja sih yang bisa kita terapkan guna mencegah diri kita terpapar virus COVID-19? Sebetulnya terdapat beberapa tips yang dapat kita terapkan. Yang pertama adalah dengan mencuci tangan secara rutin, terutama ketika kita selesai menggunakan fasilitas umum seperti ATM ataupun lift. Yang kedua adalah dengan menutup mulut saat bersin menggunakan tisu ataupun menggunakan masker. Dan yang ketiga adalah secara rutin membersihkan barang-barang yang sering kita sentuh, terutama smartphone, dengan menggunakan cairan disinfektan. Yang keempat adalah dengan menerapkan pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan juga menerapkan olahraga secara rutin. Dan yang kelima adalah dengan dilarang menyentuh hidung, mulut, dan juga mata di saat tangan berada pada posisi tidak steril. Dan yang terakhir adalah melakukan social distancing guna mengurangi resiko terpapar virus COVID-19. Baik, pemirsa, kami himbau sekali lagi bahwa dimohon untuk seluruh calon pemudik untuk tidak mudik terlebih dahulu ke kampung halaman masing-masing dikarenakan hal tersebut beresiko tinggi menulari keluarga Anda tercinta di rumah virus pandemi COVID-19. Baik, saya Dian Permatasari, PBSI News melaporkan.